menanyakan selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus atau masalah itu, apakah sebuah dilema etika atau sebuah bujukan moral? Oh iya Bu ya. Untuk mengidentifikasikannya mudah sebenarnya Bu Dina ya. Jika sesuatu itu dikatakan baik rujukan moral, jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah. Menurutku itu Bu Dina ya. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Jadi Ibu Nita melihat dari sudut pandang norma dan terakhiran, gitu ya. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah mengenai kasus yang dimana keduanya itu ada kepentingan yang sama-sama benar? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi Bu ya. Terlebih dahulu kita mengidentifikasi dulu, terus kemudian siapa saja pihak yang terlibat itu kan harus kita tahu, terus lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat, itu yang penting Bu Dina. Iya Bu. Lalu adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama dalam mengambil keputusan ini? Ya, langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tadi untuk diminta keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi. Nah, terus apa pemicunya serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil untuk diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Lalu apa saja hal-hal yang Ibu Nita anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan tadi agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Jadi itu Ibu rasa sudah cukup efektif ya Bu ya. Gitu. Dalam menangani sebuah kasus nih Bu, pasti ada tantangannya Bu ya. Nah, kira-kira apa saja Bu tantangan dalam menghadapi kasus yang termasuk dilema etika? Selama menjadi kepala sekolah SD Negeri 84 Palembang, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Tentunya banyak sekali tantangan Bu ya. Dengan adanya kerjasama dari pihak sekolah, semuanya itu bisa diatasi. Lalu dalam menjalani mencari sebuah keputusan, apakah Ibu Nita memiliki tata kelola atau jadwal khusus dalam mengambil keputusan tersebut? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Jadi spontan ya, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak terutama dewan guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah. Kalau bisa dilibatkan juga pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Iya. Jadi selain warga sekolah nih, apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu Nita dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru ya, agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada tadi. Jadi seluruh warga sekolah itu dilibatkan ya, benar Bu. Tidak ada yang dirugikan gitu ya Bu. Nah, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman yang dapat Ibu ambil dari kasus dilema etika? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama Bu Dina yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri
Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada itu Bu Ati. Nah, baik sekali Bu ya. Dari pembicaraan kita yang panjang lebar ini, jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa setiap kasus itu bisa diselesaikan secara musyawarah. Jadi ada langkah-langkah dan prosedur yang harus dijalankan. Kekeluargaan juga digunakan. Jadi intinya sebelum kita mengambil keputusan, kita identifikasi dulu Bu ya, kasusnya itu dialektika atau rujukan moral. Benar. Ya. Baik Bu Nita, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan saya. Ya. Sehubungan dengan tugas saya di program guru penggerak dalam demonstrasi kontekstual di modul 31 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi di sini saya mau belajar banyak sama Bapak. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Saya menjabat kepala sekolah dari tahun 2007 sampai 2017. Jadi sudah 17 tahun jadi kepala sekolah. Ya. Dan waktu Ya. sangat lama. Sangat lama, bukan lama lagi. Iya. Selama dalam kurun waktu 17 tahun itu kurang lebih Pak ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kan tentunya selama itu kan ada kasus ya Pak, pasti ada benar lawan benar dan benar lawan salah. Nah. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Sekarang begini, kalau seandainya ini kasusnya bidang guru. Jadi kalau guru itu kita berikan peringatan 1, 2, sampai 3. Kalau 1 sampai 2, 3, peringatan 1 kita kasih waktu 3 hari masih tidak berubah, tidak hadir. Peringatan 2, 3 hari juga, peringatan 3 juga 3 hari tidak hadir, maka kita panggil. Apabila dia tidak hadir dalam peringatan yang ketiga itu berarti dia sudah dianggap sudah melawan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Nah, Jadi itu. udah panjang lebar sekali penjelasan Bapak ya. Iya. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tadi dapat menjelaskan Betul. dalam ada aturan tertentu. Mm-mm. Lalu langkah-langkah tadi sudah runtun Bapak Ya, ceritakan betul. tadi ya Pak ya. Kemudian apakah menurut Bapak keputusan itu sudah efektif? Kalau keputusan sudah efektif, sebab di mana efektifnya memberikan kalau dalam istilahnya dalam psikologi itu memberikan efek jerah kepada guru agar tidak melakukan hal yang sama dalam perbuatan yang sama di sekolah tersebut. Dan dia harus menyadari bahwasanya tugas dia di sekolah sebagai guru, bukan sebagai tukang tagih, bukan segala macam. Jadi aturan itu harus ditegakkan demi terbentuknya situasi nyaman di sekolah. Jadi dalam kasus dilema etika ini begitu sulit untuk memutuskan Pak ya. Betul. Jadi pasti banyak tantangan-tantangan. Betul. Nah, selama ini adakah tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Nah, saya selama ini setiap sekolah yang saya kepala sekolah tiga tempat saya sudah kepala sekolah itu di Kertapati, di Bukit Kecil, di Puncak Kuning ini Barat 1, dan di Bukit Kecil ini setiap sekolah itu ada masalah, khususnya guru olahraga. Jadi yang jadi beban ini guru olahraga nih. Jadi di Kertapati saya guru olahraga selesai dengan cara yang baik, saya ceritakan dengan peringatan 1, 2, 3. Sudah tuh yang di Bukit Kecil di IB1 seperti itu juga sama guru olahraga. Nah, yang di SD kami ini termasuk juga nih. Jadi sudah selesai juga sama persis bentuknya. Semuanya guru olahraga. Nah, ini Pak, jadi kalau misalnya ini ada masalah yang Bapak sebutkan tadi ya, salah satunya contohnya dari guru olahraga. Iya. Apakah dalam pengambilan keputusan Bapak langsung memutuskan atau ada jadwal? Bapak, ya. Sekarang kalau mengambil keputusan, saya ada jadwal, sudah itu saya rundingkan dulu. Rundingkan dengan wakil kepala sekolah. Kira-kira tindakan ini yang mana yang kira-kira yang tidak mencacati, istilahnya membuat seorang guru itu bisa berhenti. Kita kan ada rasa kasihan dengan guru juga kan, bukan dengan gurunya kasihan, dengan keluarganya, anaknya. Kalau seandainya berhenti dari ASN mau kemana orang ini, nah itu jadi mengambil keputusan itu ada rundingan. Nah, itu dengan rundingan dengan wakil-wakil kepala sekolah. Jadi selama mengambil keputusan Bapak tidak sendiri. Tidak sendiri, ada ya. seseorang ataupun kelompok
musyawarah guru. Betul. Ya, seperti itu. Ya. Lalu bagaimana pembelajaran yang Bapak dapat selama ini menjadi seorang pemimpin? Nah, jadi seorang pemimpin itu kalau pepatah guru saya, jadi pemimpin itu tidak boleh punya kantong. Artinya dia tidak mempunyai dendam. Walaupun guru itu sama dengan kiai. Kiai itu tidak boleh punya kantong. Kalau ada kantong berarti dia dendam kebencian, dendam kebaikan. Sedangkan pemimpin tidak boleh itu. Walaupun bagaimanapun yang namanya guru, dia itu guru kita. Jadi harus diperbaiki akhlaknya biar dia jadi manusia baik. Nah, itu. Ya, jadi yang saya ambil dari kesimpulan dari wawancara kita hari ini Pak ya, selama ini Bapak mengambil keputusan itu dilihat dulu Betul. menurut norma dan Betul. hukum yang berlaku. Betul. Lalu tidak hanya memutuskan sepihak. Betul. Bapak ada orang-orang yang membantu dalam Betul. bisa melalui musyawarahkan ya Pak. Betul. Betul. Ya, kemudian melibatkan seluruh sekolah. Betul. Pasti. Betul. Yang saya ambil juga dari pengalaman Bapak ini, saya lihat Bapak sudah bijaksana sekali dalam Betul. keputusan. Iya, betul. Jadi hari ini saya banyak sekali mendapat pelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ceritakan sama saya hari ini bisa menjadi masukan saya ke depan. Amin, 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 amin. Saya ucapkan terima kasih Pak atas Ya, waktunya. ya, terima kasih. Salam Pak. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri